Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kevin Apriliantino dengan NIM 230 721 610 027. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan terkait dengan opini saya, yaitu transformasi pembelajaran geografi di era digital. Tujuannya untuk mengkritisi praktik belajar geografi konvensional, kemudian menampilkan kebijakan praktik dan menawarkan solusi berbasis teknologi geospasial untuk pendidikan yang relevan dan inspiratif. Kita mulai dari pembuka terlebih dahulu. Jadi, yang terjadi saat ini di sekolah, siswa itu bisa mengakses data real time dan citra satelit di ponselnya masing-masing. Akan tetapi di kelas itu guru cenderung menggunakan metode ceramah atau menggunakan peta kertas sebagai pembelajarannya di kelas gitu. Sehingga banyak dari siswa itu yang merasa bosan dan merasa geografi itu bukan pelajaran yang seru gitu, sehingga siswa kurang semangat dalam belajar. Dari situ muncul masalah utama. Yang pertama, geografi terasa membosankan bagi banyak siswa. Ini terjadi karena pembelajaran geografi itu dianggap sebagai pembelajaran yang bersifat hafalan, sehingga siswa banyak yang merasa bosan. Kemudian metode pengajaran masih konvensional dan kurang interaktif. Ini terjadi karena guru itu masih cenderung menggunakan metode ceramah dan juga peta kertas yang dimana itu kurang interaktif bagi siswa. Padahal sebenarnya siswa itu juga sudah terbiasa dengan sesuatu yang berbau digital dan interaktif gitu. Kemudian kurikulum itu seringkali tidak kontekstual terhadap isu lokal. Jadi yang dibahas itu seringkali isu luar. Seperti contohnya kalau di Malang itu isu lokal itu adalah masalah banjir misalnya. Tapi yang dibahas malah isu yang berada di luar Malang atau bahkan berada di luar negeri, sehingga siswa itu sulit untuk membayangkan apa yang sedang ia pelajari, sehingga banyak siswa yang merasa bosan dengan belajar geografi ini. Kemudian ada ironinya. Yang pertama, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, teknologinya sudah ada dan sudah cukup untuk mendukung pembelajaran, akan tetapi kurang dimanfaatkan karena kurang pelatihan, infrastruktur, dan dukungan pedagogis. Jadi masih banyak atau mungkin sebagian besar dari guru itu kurang bisa atau kurang memahami tentang Google Earth, GIS, dan sebagainya itu, karena masih terbiasa dengan peta kertas. Akibatnya potensi pembelajaran menjadi kurang tereksploitasi dan menyebabkan siswa itu kurang semangat belajar. Kemudian ada analisis gap antara kebijakan dan praktik. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan proyek kontekstual, namun implementasinya belum didukung oleh kapasitas guru. Kemudian fasilitas dan pelatihannya itu kurang merata, dan kebebasan tanpa kapasitas sama dengan semu. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu sudah ada dan sudah bisa untuk diterapkan, namun penerapannya kurang optimal karena gurunya itu masih kurang dalam kompetensinya gitu. Jadi penerapannya itu masih terhambat, ditambah lagi fasilitas dan pelatihan itu tidak merata, terutama di wilayah 3T, dimana ini ada kesenjangan antara wilayah pusat dengan pelosok seperti itu. Jadi di sini ada data, yaitu lebih dari 60% guru di daerah 3T itu belum terlatih menggunakan GIS atau teknologi yang saya sebutkan di awal tadi, kayak Google Earth dan sebagainya.
Kemudian kesenjangan infrastruktur memperkuat disparitas pembelajaran. Jadi sekolah di wilayah 3T itu terutama masih kurang sarana prasarana atau fasilitasnya, sehingga kurang mendukung pembelajaran geografi ini. Kemudian angka ini menunjukkan urgensi pelatihan dan solusi akses rendah biaya. Kemudian transformasi pembelajaran geografi bukan sekedar memasukkan alat, melainkan mengubah ekosistem pedagogi, kurikulum, kapasitas guru, sumber daya, dan kolaborasi komunitas. Pembelajaran itu harus relevan, inklusif, dan sesuai dengan tujuan dari atau tuntutan dari abad ke-21. Jadi pembelajaran geografi itu harus relevan dengan isu lokal atau fenomena yang terjadi di wilayah sekitar siswa tersebut. Misalnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau siswanya itu berada di Malang, di tengah kota ini, berarti fenomena yang dibahas adalah mungkin kemacetan atau masalah banjir. Sedangkan untuk wilayah di sekitar pesisir itu beda lagi, mungkin seperti mitigasi dari tsunami dan masalah abrasi pantai dan sebagainya, seperti itu. Kemudian harus inklusif, jadi harus bisa menjangkau dan tersedia di berbagai konteks, seperti itu. Kita ambil studi kasus dari internasional. Pertama, Finlandia, pembelajaran berbasis inquiry, siswa memetakan komunitas. Yang kedua, Singapura, sekolah bermitra dengan industri untuk proyek pemetaan. Yang ketiga, citizen science, siswa mengumpulkan data nyata, kemudian meningkatkan ownership dan HOTS. Pembelajaran, kombinasi kebijakan dan pelatihan guru serta kemitraan mempercepat adopsi teknologi pendidikan. Jadi di luar negeri itu sekolah dan siswa itu bukan lagi menggunakan metode pembelajaran yang berbasis ceramah atau konvensional, melainkan sudah proyek atau melaksanakan proyek atau turun langsung ke lapangan. Selain itu juga kolaborasi juga sudah ditekankan sesuai dengan tuntutan dari pembelajaran abad ke-21. Kita masuk ke HOTS dan praktik lapangan digital. Dari hafalan ke analisis, aktivitas interpretasi, peta real-time, analisis pola ruang, penarikan kesimpulan kontekstual. Jadi dari sebelumnya siswa itu hanya menghafal, kemudian gurunya itu sering berceramah dan sebagainya. Kita ubah dari hal tersebut menjadi analisis. Jadi siswa itu dituntut untuk menginterpretasi peta secara real time, kemudian menganalisis, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah dianalisis tersebut. Jadi dari situ siswa bisa melatih kemampuan berpikir kritisnya dan berpikir spasialnya, sehingga tuntutan belajar abad ke-21 ini bisa tercapai. Kemudian dari teori ke praktik. Jadi selain hafalan ke analisis, guru perlu mengubah cara belajar siswa itu dari teori ke praktik dengan cara melakukan proyek komunitas misalnya, kemudian citizen science atau story map, sehingga siswa itu merasa pembelajaran geografi ini adalah pembelajaran yang interaktif, bukan hanya sekedar ceramah. Hasilnya peningkatan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah spasial, dan keterlibatan komunitas. Ini sejalan dengan tuntutan abad ke-21 tadi. Kemudian solusi terukur dan call to action. Solusi di kampus, mahasiswa wajib kuasai JIS dalam kurikulum. Kemudian gunakan platform ArcGIS, Story Maps, Google My Maps. Kemudian praktikum lapangan berbasis data nyata.
lalu solusi di komunitas kolaborasi, kemudian workshop rutin untuk guru, modul open source, pendekatan low tech, peta cetak, perekaman data sederhana. Dari situ muncul mindset baru, tidak harus mahal, namun butuh kemauan dan jaringan. Jadi jika kita bekerja sama, kita bisa berinovasi untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Jadi tidak harus mahal atau tidak harus sulit, namun kita yang penting itu mau, seperti itu. Kemudian refleksi geografis, tanyakan di mana posisi kita, distribusi masalah, interaksi solusi. Jadi di lingkungan kita itu ada masalah apa sih, kemudian kita coba analisis masalahnya, kemudian kita pecahkan masalahnya, lalu kita saling kolaborasi, dan juga dari situ kita bisa saling bertukar pikiran untuk sama-sama memecahkan masalah. Lalu segera mulai dari sekarang, nggak harus mulai secara nasional gitu, tapi bisa dimulai dari satu guru terlebih dahulu, atau lalu ke satu kelas, kemudian satu sekolah, dan naik ke jenjang selanjutnya, seperti itu. Baik, kesimpulan utama dari materi ini adalah bahwa transformasi pendidikan geografi bukan sekedar tentang adopsi alat digital, melainkan upaya mendasar untuk mengubah ekosistem pedagogi guna menjembatani kesenjangan antara teknologi yang tersedia dan praktik konvensional di dalam kelas. Dengan beralih dari metode hafalan menuju analisis spasial yang kontekstual melalui proyek berbasis lapangan dan nyata, guru dapat membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan literasi data yang relevan untuk abad ke-21. Revolusi pendidikan ini pada akhirnya tidak harus mahal, namun memerlukan perubahan pola pikir serta aksi nyata yang dimulai dari kolaborasi setiap kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif, bermakna, dan menginspirasi. Jadi dapat diambil pelajaran kalau untuk memulai ini semua itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar, akan tapi kita bisa memulai dengan sesuatu yang lebih kecil, namun dilakukan secara konsisten dan juga berkolaborasi, seperti itu. Cukup sekian mungkin presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.